Perkenalkan, nama saya Christian Marcel Adi Pradana. Saya dari kelas 12 TP4, nomor absen 7. Saya berasal dari sekolah SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman 2 dimensi menggunakan software Mastercam. Simak videonya. Pemrograman Mastercam 2 dimensi menggunakan kontur, pocket, dan drilling. Tahapan sebelum melakukan pemrograman yang pertama itu disediakan gambarnya dahulu lalu dipelajari. Yang kedua, kita cek dan menentukan ukuran material mentah. Setelah itu kita tentukan urutan proses yang akan dikerjakan yang mana dahulu. Setelah itu kita buat gambar yang akan dikerjakan, lalu kita tentukan proses pencekapannya meliputi berapa ukuran yang keluar dan yang lain-lain. Lalu kita lakukan proses pemrograman. Nah, di sini konsep cutting, di mana cutting itu benda kerja bergerak mendekati cutter dan membentuk seperti yang program inginkan. Kita sudah sediakan gambar kerja di sini. Lalu urutan yang pertama itu kita akan membuat facing dengan membuat kontur luar kotak ukuran 60x100, lalu kita buat rogging kontur 1 dengan allowance 0,25 setiap sisi. Setelah itu kontur 1 kita finishing. Yang kedua, kita akan melakukan drilling. Kita bor sampai dengan diameter 16 untuk awalan pocket diameter 22. Jadi sebelum melakukan drilling dengan cutter 22, kita buat dengan diameter 16 dahulu untuk awalan. Setelah itu kita buat rogging pocket dengan diameter 22 dengan allowance 0,2. Setelah itu kita finishing pocket diameter 22. Urutan yang ketiga, kita buat rogging pocket ukuran kotak dengan ukuran 25x12. Setelah itu kita finishing pocket. Urutan yang terakhir atau urutan yang keempat, kita buat drilling dengan diameter 6. Ini bisa dilakukan sekali proses karena diameter kecil. Yang pertama, kita cek ukuran material dan tentukan pencekaman. Material berwarna merah dan pencekam berwarna abu-abu gelap. Material dengan ukuran 110, panjang 110, lebar 70 dan tebal 40. Pencekaman direncanakan 5-7 mm. Ini yang dimaksud pencekaman ini yang keluar antara 5-7 mm. Supaya tidak mengganggu raw, material dan clamping digambar dengan level yang berbeda. Jadi warnanya berbeda buat membedakan mana gambar kerja, mana clamping. Proses pertama pada software, kita pilih menu mesin yang ditunjuk nomor 1. Setelah itu kita pilih proses milling. Setelah itu kita pilih program, bisa default, bisa atau dokumen yang sudah disediakan. Setelah itu pilih stock setup. Lalu kita masukkan ukuran material. Apabila material sudah digambar, bisa kita gunakan select corner lalu kita pilih gambar tersebut. Atau jika sudah ada gambar material, pilih bounding box juga bisa, kemudian buat window di gambar material. Nah, ini facing, kita menggunakan tool yang digunakan adalah face mill diameter 50. Untuk memilih tool, kita pilih toolpad, lalu kita gunakan facing atau face chaining, klik pada garis material, akan muncul garis hijau yang mengarah ke kanan. Apabila klik pertama mengarah ke bawah, maka kita bisa mengeklik tanda ini, panah disilang. Nah, itu akan mengubah arah panah. Setelah itu akan muncul dialog box seperti gambar ini. Pastikan kita memilih facing pada toolpad type. Jadi toolpad type kita pilih facing. Setelah itu centang.
Setelah itu kita mengatur tool. Kita cari tool di select library tool. Setelah itu kita pencet filter. Kita cari yang namanya face mill dengan diameter 50. Jika belum ada, ini tool diameter ini dipencet, lalu ada tulisan equal, lalu akan bisa mengetik diameter yang ditentukan. Nah, ini juga bisa diedit dengan cutting diameter. Setelah itu jangan lupa finish. Lalu kita mengatur cut parameter. Cut parameter yang digunakan dengan style zigzag, max step overnya 80 dengan metode climb, lalu auto angle-nya dimatikan atau 0 rocking angle. Setelah itu stop to lift on the floor 0,0. Lalu kita menyeting depth cut. Depth cut kita aktifkan, lalu macro step kita buat 0,4 dengan keep tool down diaktifkan. Depth cut directionnya kita step down. Setelah itu linking parameter, dimana clearance aktif dengan angka 20 dan metode absolute. Retract juga aktif dengan angka 15, metodenya incremental. Fit plane 2,0 incremental, top of stock 0,0 dengan metode absolute, dan depth of cut 0 dengan metode absolute. Setelah itu kita menuju ke planes. Yang kita gunakan adalah top, tool plane-nya juga top, construction plane-nya juga top dengan work of shift automatic. Yaitu tadi facing. Nah, ini mulai ke rogging. Membuat program kontur 1 menggunakan metode area milling seperti pada gambar. Kita pilih, lalu area terluar kita pilih untuk chaining dengan metodenya chain geometry dan advanced region. Advanced region ini buat kontur yang dalam dan chain geometry buat yang terluar, jadi dipisah. Lalu kita menyeting cutting parameter. Cutting metode yang digunakan adalah clamping dengan XY step over atau bergeseran alat potong itu 70% dari diameter untuk rogging, dengan catatan axial depth of cut tidak bisa dalam. Jadi ini XY step over percent of diameter 70, kita ketik 70. Lalu stop to lift, untuk ukuran finishing kita sisakan 0,3 per sisi. Lalu kita setting depth of cut. Depth of cut dalam metode ini yaitu depth of cut secara aksial sumbu set sebesar 0,7 sampai 1 mm. Depth of cut kita buat 1 mm. Use island, depth, dan subprogram kita nonaktifkan. Setelah itu kita ke linking parameter, clearance atau area pembebasan tool kita gunakan angka 20 dan metode absolute. Retract itu dimana tool akan bebas, kita aktifkan dengan metode absolute dan dengan angka 6. Depth of cut atau depth kedalaman kontur sesuai dengan gambar yang ada. Kedalaman yang diminta adalah 12, jadi kita ketik minus 12 dengan metode absolute. Nah, ini nanti adalah program yang sudah kita buat tadi, dan ini alurnya, alur pergerakan tool. Setelah itu kita akan membuat pocket. Metode yang digunakan masih sama, yaitu dengan machine, lalu menggunakan milling dengan metode pocket. Chaining area yang dilakukan di proses pocket adalah yang ini, yang rectangular shapes. Lalu kita pilih yang chaining dengan sesuai gambar. Setelah itu kita akan menggunakan tool end mill. Yang digunakan adalah
diameter 6. Arbor yang digunakan sesuai yang diminta, lalu setting overhangnya, misal panjang yang keluar, jangan sampai terlalu keluar, bisa patah, dan jangan sampai terlalu dalam. Lalu kita setting cutting parameter. Di sini machining direction kita gunakan metode climbing. Lalu pocket tab-nya kita gunakan yang standar dengan stock lift 0,2 per sisi. Rogging cutting metodenya kita gunakan high speed dengan corner smoothing radius 0,5. Ini kita pilih high speed, lalu masukkan corner smoothing radius 0,5. Lalu kita setting entry motion. Kita masukkan ke mode rem, yaitu end mill akan menuju axial depth of cut dengan gerakan miring sudut antara 1 sampai 3. Kalau menggunakan off itu model plunging, yaitu end mill akan secara aksial turun sesuai depth of cut yang akan disetting. Jadi metode ini digunakan jika permukaan benda pada area entry end mill sudah diberi lubang awalan, dan ini kan belum ada lubang awalan, jadi kita menggunakan rem. Apabila kita menggunakan helix, end mill akan menuju axial depth of cut dengan gerakan helix. Lalu kita setting lead in out, gerakan alat potong masuk dan keluar dari area yang akan disayat. Nih, dari lead in out kita aktifkan, lalu entry kita aktifkan, exit kita aktifkan. Lalu finishing kita aktifkan juga. DOC aksial, dimana kita akan menyeting depth of cut untuk pocket yang pejal, tidak boleh dalam. Perhatikan konstruksi dari cutting edge end mill. Untuk pocket yang sudah ada lubang awalan bisa, atau untuk pocket yang sudah ada lubang awalannya, dalam hal ini berarti proses penyayatan mendekati pembuatan slot atau proses set cutting, maka axial depth of cut bisa dimaksimalkan. Ini depth of cut jangan lupa kita aktifkan. Tadi macro-nya bisa 0,7 sampai 1 mili. Finish step-nya untuk finishing kita gunakan 1 mili. Lalu jangan lupa keep tool down. Setelah itu kita atur linking parameter masih sama. Clearance kita aktifkan dengan angka 20 metode absolute. Lalu retract kita aktifkan dengan angka 10 metode absolute. Fit plane dengan metode absolute di angka 5. Top of stocks kita gunakan angka 0 dan metode absolute. Nah, di sini depth-nya kita absolute dan minus 10, berbeda dengan yang face. Nah, ini pocket yang dibuat tadi. Jadi nanti toolnya akan menyayat di bagian tersebut yang biru-biru. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Mikael.